Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Rahman di pelajaran IPS. Oke, untuk pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan melanjutkan materi yang sudah kemarin kita pelajari mengenai perdagangan internasional. Seperti itu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian dari perdagangan internasional, kita sudah belajar tentang teori-teori dari perdagangan internasional, kita sudah mempelajari tentang faktor pendorong dari perdagangan internasional, manfaat maupun kebijakan dari perdagangan internasional. Nah, untuk pertemuan kita pada siang hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama, valuta asing, yang kedua, kurs, yang ketiga tentang devisa. Jadinya materinya cukup sedikit, tetapi saya harap kalian jangan sampai menganggap sepele ya, karena ini materinya itu menyangkut pemahaman konsep kalian terhadap materi ini, seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu tentang valuta asing, atau bisa kita singkat menjadi falas. Apa tuh falas atau valuta asing? Valuta asing atau falas di sini itu adalah mata uang asing yang digunakan oleh sebuah negara untuk kegiatan pembayaran dari kegiatan perdagangan internasional. Seperti itu. Jadinya falas di sini itu adalah uang asing yang dimiliki oleh sebuah negara yang digunakan untuk pembayaran kegiatan perdagangan internasional. Seperti itu. Nah, valuta asing di sini itu diperjualbelikan di pasar valuta asing. Oke, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk mempermudah transaksi perdagangan internasional. Seperti itu. Oke, mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada mata uang internasional atau mata uang yang sering digunakan untuk kegiatan perdagangan internasional. Jawabannya apa? Pintar. Jawabannya itu adalah dolar Amerika. Seperti itu. Biasanya banyak nih atau mayoritas kebanyakan menggunakan dolar Amerika ya untuk kegiatan transaksi perdagangan internasionalnya di sini. Seperti itu. Nah, jual beli mata uang asing di sini dari mata uang rupiah ke mata uang dolar Amerika, dari mata uang rupiah ke mata uang ringgit Malaysia ataupun yang lainnya itu disebut dengan kurs. Paham ya? Jadi kurs di sini itu adalah sistem pertukaran mata uang. Seperti itu. Nah, di sini kurs itu dibedakan menjadi 3. Ada sistem kurs bebas atau floating. Maksudnya itu adalah kursnya di sini ya bebas. Pemerintah itu nggak bisa menetapkan, oh $1 Amerika Serikat itu segini rupiah ya. Oh satu ringgit itu sekian rupiah ya, itu nggak boleh. Itu yang disebut dengan sistem kurs bebas. Jadinya pure dari kegiatan perdagangan internasionalnya. Yang kedua, ada sistem kurs tetap atau fix. Nah, fix di sini itu maksudnya apa? Kebalikannya dari yang bebas ya. Kalau bebas itu kan pemerintah nggak boleh campur tangan. Tapi kalau sistem kurs tetap, berarti pemerintah itu malah kebalikannya harus campur tangan, harus menetapkan seperti itu. Harus menetapkan berapa besaran kurs dari kedua mata uang yang akan ditukarkan di sini. Seperti itu. Jadi bisa membedakan ya. Kalau sistem kurs bebas itu pemerintah nggak boleh campur tangan. Tapi kalau sistem kurs tetap, pemerintah malah campur tangan dari kegiatan kurs tersebut. Seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah sistem kurs mengambang terkendali. Nah ini adalah irisan ya. Tahu kan irisan di matematika? Gabungan antara mengambang bebas dan kurs tetapnya. Seperti itu. Nah sekarang kalau saya tanya, Indonesia kira-kira masuknya ke sistem kurs yang mana? Dan tahu nggak jawabannya yang mana? Oke, di Indonesia itu masuknya itu adalah ke sistem kurs terkendali. Oke, maksudnya itu adalah ada satu sisi Indonesia itu membebaskan sistem kurs.
Tapi ada satu sisi, Indonesia itu menetapkan kurs. Seperti itu. Contohnya itu adalah kurs yang ada di bank, itu disebut dengan kurs bebas, dan ada kurs dari Kementerian Keuangan. Nah, biasanya kurs dari Kementerian Keuangan di sinilah yang disebut dengan kurs tetapnya. Karena ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ya, yang berlaku secara periodik. Biasanya itu 1 minggu sekali, baru diperbaharui. Seperti itu. Nah, bedanya apa sih sistem kurs yang ada di bank dan sistem kurs yang ada di Kementerian Keuangan? Bedanya itu adalah kalau kalian mau jalan-jalan ke luar negeri, kalian nggak perlu tuh menggunakan kurs dari Kementerian Keuangan. Cukup dari kurs yang ada di banknya. Kalian punya budget 10 juta, terus harga $1 itu 10.000, ya tinggal kalian konversikan 10 juta dengan 10 ribunya. Dapat berapa dolar kalian? Udah selesai. Tapi kurs dari Kementerian Keuangan itu digunakan untuk kegiatan perpajakannya. Ketika kalian melakukan impor, ketika kalian melakukan ekspor, yang digunakan itu bukan kurs dari bank, melainkan kurs dari Kementerian Keuangannya di sini. Seperti itu. Jadi bisa paham ya perbedaan dari ketiga jenis kurs di sini. Kurs bebas, berarti pemerintah itu nggak campur tangan. Yang kedua kurs tetap, pemerintah campur tangan. Yang ketiga kurs terkendali. Ada saatnya pemerintah lepas tangan, ada saatnya pemerintah itu campur tangan. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari valuta asing di sini? Nggak ada ya? Next, selanjutnya ini adalah kurs yang biasa kita jumpai di perbankan ya. Ada kurs jual, ada kurs tengah, dan ada juga kurs beli. Bedanya apa sih antara kurs jual, kurs tengah, dan kurs beli? Oke, di sini saya mohon kepada kalian posisikan ya, kalian sebagai pihak perbankan. Posisikan kalian sebagai perbankan, pihak bank, bukan sebagai masyarakat. Seperti itu. Posisikan kalian sebagai pihak bank, bukan sebagai masyarakat. Kita mulai dari kurs jual. Kurs jual itu adalah bank menjual mata uang asing kepada masyarakat. Paham ya? Bank menjual mata uang asing kepada masyarakat. Beda hal dengan kurs beli. Kalau kurs beli itu adalah bank membeli mata uang asing dari masyarakat. Seperti itu. Sekarang saya mau tanya, kalau kalian mau jalan-jalan ke luar negeri, kira-kira menggunakan kurs jual atau kurs beli ya? Ada yang tahu nggak? Oke, jawabannya adalah kita menggunakan kurs jual. Kenapa menggunakan kurs jual? Karena posisinya kalian punya mata uang rupiah dan banknya punya mata uang asing. Dalam hal ini kalian mau menukarkan nih mata uang rupiah ke mata uang asing. Nah, dalam hal ini banknya itu menjual mata uang asingnya atau membeli mata uang asingnya? Ya pasti menjual dong. Nah, karena banknya ini menjual mata uang asing ke kalian, so kita menggunakan kurs jual dari pertukaran mata uang tersebut. Seperti itu. Kebalikannya, ketika kalian habis pulang umroh atau pergi haji dari Mekah atau dari Arab Saudi, kalian masih punya mata uang mata uang Arab Saudi nih. Kalian mau menukarkan nih dari mata uang Arab ke mata uang rupiah Indonesia. Nah, kira-kira kita menggunakan kurs apa? Pintar. Jawabannya adalah kurs beli. Karena kalian punya mata uang Arab Saudi dan pemerintah atau bank itu memiliki mata uang rupiah. Dalam hal ini banknya itu mau membeli mata uang asing nih yang ada di kalian. Maka karena banknya mau membeli mata uang asing di kalian, kita menggunakan kurs belinya. Seperti itu. Paham ya perbedaan antara kurs jual dan kurs beli? Pokoknya posisikan kalian sebagai pihak banknya. Banknya itu menjual atau membeli mata uang asing. Seperti itu. Oke?
Nah, lalu apa tuh kurs tengah? Kurs tengah itu merupakan rata-rata dari jual dan beli. Kalau kurs jualnya 100, kurs belinya 90, berarti tinggal dibagi 2. 100 ditambah 90 per 2, maka hasilnya adalah 95. Seperti itu. Paham ya? Oke. Lalu untuk kurs jual itu memiliki rumus. Rumusnya itu adalah tadi, kurs jual kita mau mengubah dari uang rupiah menuju mata uang asing. Maka cara untuk mengkonversinya itu adalah rupiah dibagi dengan kurs jual. Contohnya kayak tadi, 10, kalian punya uang 10 juta, harga 1 dolarnya 10.000. Berarti tinggal kalian bagi 10 juta dibagi 10.000. Dapatnya berapa? Dapatnya 1.000 dolar. Seperti itu. Paham ya? Kemudian ada kurs beli. Kurs beli itu merupakan konversi dari asing, mata uang asing, menuju mata uang rupiah. Sehingga rumusnya itu adalah mata uang asing dikalikan dengan kurs beli. Seperti itu. Paham ya? Jangan sampai ketukar loh rumusnya. Kurs jual nanti pakai kali, kurs beli pakainya yang pembagian itu salah. Seperti itu. Paham ya? Sampai di sini. Sedangkan kalau untuk kurs tengah itu nggak ada rumusnya dan jarang banget digunakan. Biasanya itu menggunakan kurs jual atau enggak kurs belinya. Oke, di sini ada contoh soal yang saya berikan ke kalian. Ada 2 contoh soal. Yang pertama, Tiara merupakan WNI, berarti orang Indonesia nih Tiara. Dan dia itu mau berlibur ke Amerika Serikat. Wow, gaya banget ya Tiara ya, liburannya ke Amerika Serikat. Terus pada bulan Maret nanti ya, berarti masih coming soon. Seperti itu. Nah, dari hasil tabungannya, ia mengumpulkan uang sebesar 8 juta. Oke, berarti selama pengumpulan uang untuk berlibur ke Amerika, Tiara di sini dapat mengumpulkan uang sebanyak 8 juta rupiah untuk berlibur ke Amerika. Oke, pada saat itu harga kurs jual yang berlaku itu adalah 10.500 per US dollar untuk kurs jual. Kurs belinya 10.300 per US dollar. Dan kurs tengahnya itu adalah 10.400 per US dollar. Maka hitung berapa dolar yang dibawa oleh Tiara ke Amerika Serikat. Nah, kira-kira kita pakai kurs apa nih? Jual atau beli? Oke, bisa kalian coba-coba dulu nih untuk nomor 1-nya. Next, nomor 2. Maga merupakan warga negara asing asal Jepang. Oke, Maga jadi wibu ya. Oke, Maga menjadi warga negara asing asal Jepang. Oke, dia mau berlibur ke Indonesia, khususnya itu ke wilayah Pulau Dewata, Bali pada bulan Maret nanti. Oke, Maga itu membawa uang sebanyak 250.000 yen. Oke, ketika sampai di Bali, kurs yang berlaku saat itu ada yaitu 120 per 120 rupiah per yen. Itu untuk kurs beli. Terus untuk kurs jualnya itu sebesar 130 rupiah per yen dan 125 rupiah per yen untuk kurs tengahnya. So, berapa rupiah yang digunakan atau yang diterima oleh Maga untuk berlibur ke Bali? Oke, silahkan kalian coba hitung dulu poin 1 sama nomor 2-nya. Kira-kira sama nggak nih jawaban kalian dengan jawaban yang saya buat? Seperti itu. Oke, di sini ada jawabannya. Oke, di sini diketahui Tiara punya uang 8 juta. Kemudian harga kurs jual pada saat itu 1 dolarnya adalah 10.500. Kurs beli 10.300 dan kurs tengahnya 10.400. Seperti itu.
Yang ditanya adalah berapa dolar sih yang dimiliki oleh Tiara, seperti itu kan. Nah, maka yang tadi, Tiara punya uang rupiah, mau kita konversi ke mata uang asing. Yang tadi, rupiah ke asing, berarti kita harus bagi rupiah bagi kurs jual. Rupiahnya berapa? 8 juta. Dibagi kurs jualnya berapa? 10.500. Ya berarti tinggal dibagi aja dong. Ya kan? Tinggal dibagi aja. 8 juta dibagi 10.500. Maka dapat hasilnya yaitu 761,90 US dollar. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Nggak ada? Oke. Intinya kalau kalian masih bingung tentang penghitungan di sini, silahkan kalian tanyakan ke saya ya. Baik itu di PC ataupun melalui grup kelas kalian masing-masing. Oke? Next, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 tadi Maga merupakan WNA asal Jepang. Oke, berarti Maga itu punya uang sebanyak 250.000 yen. Lalu, kurs jual yang berlaku pada saat itu sebesar 130 dolar. Sorry, 130 yen. Apa sih? Maaf maksud saya, kurs jualnya itu sebesar 130 rupiah untuk 1 yen ya, maaf. Kurs tengahnya itu adalah 125 rupiah per 1 yen. Dan kurs beli itu sebesar 120 rupiah per 1 yen. Yang ditanya itu adalah berapa rupiah sih yang dimiliki oleh Maga? Nah, kita lihat tadi. Maga punya uang yen. Mau ditukarkan ke mata uang lokal atau mata uang rupiah. Berarti dari asing ke rupiah kita menggunakan kurs beli. Berarti rumusnya adalah asing dikalikan dengan kurs beli. Oke, asingnya adalah 250.000 JPY itu Jepang Yen ya. JPY dikalikan dengan kurs belinya. Kurs belinya berapa? 120 rupiah. Berarti tinggal kalian kali 250.000 Jepang Yen dikalikan dengan 120 rupiah. So hasilnya adalah 30 juta rupiah. Maka 30 juta rupiah nih yang dimiliki oleh Maga untuk berlibur ke Pulau Dewata Bali. Seperti itu. Oke, sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyakan dari kalian semua? Oke, semoga sedikit ya yang masih bingung. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian masih bingung berarti tandanya kalian belajar. Seperti itu. Nggak usah takut kalau kalian itu masih bingung ya. Silahkan kalian tanyakan ke saya. Insya Allah akan saya bantu ketika kalian masih menghadapi kesulitan ya, terutama di penghitungan kurs di sini. Seperti itu. Oke, dan yang terakhir kita akan belajar tentang devisa. Apa sih devisa tuh? Oke, devisa itu adalah cadangan mata uang asing. Oke, ingat loh, cadangan. Cadangan mata uang asing yang dimiliki oleh sebuah negara yang digunakan untuk transaksi antar negara. Berarti hampir sama aja ya kayak valuta asing. Seperti itu. Nah, devisa itu ada yang sifatnya itu pemasukan atau sumber meningkatkan devisa, ada juga sebagai sumber pengurang devisa. Seperti itu. Ada sumber pendapatan, ada juga sumber pengeluaran devisa. Kira-kira apa aja sih sumber pendapatan dan pengeluaran devisa? Kalian bisa lihat di bagian bawah kanannya. Oke, sumber pendapatan devisa berarti yang dapat meningkatkan devisa negara. Contohnya apa? Yang pertama, ekspor. Kalian tahu kan ekspor? Penjualan dari dalam ke luar negeri. Itu akan meningkatkan devisa sebuah negara. Yang kedua, investasi yang diterima dari luar negeri. Itu akan meningkatkan devisa sebuah negara. Yang ketiga, penerimaan bunga dari luar negeri. Lalu pinjaman luar negeri. Dan yang terakhir,
hibah dari luar negeri. Nah, itu merupakan sumber pendapatan devisa yang akan diterima oleh sebuah negara. Yang kedua, ada sumber pengeluaran sumber pengeluaran devisa yang mengakibatkan devisa negara itu berkurang. Oke, contohnya apa aja? Yang pertama, ada impor barang atau jasa. Yang kedua, investasi ke luar negeri. Yang ketiga, pengeluaran bunga ke luar negeri. Keempat, membayar cicilan pinjaman. Dan yang terakhir itu adalah hibah ke luar negeri. Nah, itulah sumber-sumber pendapatan dan sumber-sumber pengeluaran devisa dari sebuah negara. Seperti itu. Nah, nanti namanya juga devisa kan ya. Kita akan berbicara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Seperti itu. Otomatis ada namanya pergerakan kurs di sini. Atau enggak kalian mungkin pernah ngelihat di bank atau enggak di berita-berita, baik itu di internet ataupun di televisi kalian. Kalian pernah ngelihat pergerakan kurs. Misalkan hari ini harga kursnya itu 10.500. Besok udah enggak 10.500 lagi. Naik bisa jadi berkurang. Seperti itu. Nah, penguatan atau pelemahan nilai rupiah di sini atau penguatan atau pelemahan mata uang domestik di sini itu yang akan kita pelajari pada saat ini. Seperti itu. Ada namanya apresiasi, ada namanya depresiasi. Apresiasi kebalikannya dari depresiasi. Maksudnya apa? Apresiasi dan depresiasi. Oke, kalau apresiasi itu adalah menguatnya nilai rupiah atau menguatnya mata uang domestik terhadap mata uang asing akibat perdagangan internasional. Kebalikannya dari depresiasi. Depresiasi itu adalah melemahnya mata uang rupiah atau mata uang domestik terhadap mata uang lainnya atau mata uang asing akibat perdagangan internasional. Contohnya kayak gini deh. Ketika tadi kita melakukan perdagangan internasional, kita lebih banyak ekspor daripada impor. Kira-kira kita surplus atau defisit? Maksudnya untung atau rugi kalau kebanyakan ekspor daripada impornya? Pasti jawabannya untung kan? Karena ekspor itu kan bentuk penjualan. Impor itu bentuk pembelian. Kalau ekspornya lebih banyak daripada impor, otomatis negara itu akan mengalami keuntungan. Seperti itu. Oke, kalau misalkan kita melakukan ekspor lebih banyak daripada impornya, kita ngejual, kita dapat untung dong. Ya enggak? Kita ngejual, kita dapat uang. Uangnya itu dalam bentuk mata uang rupiah atau mata uang asing? Pasti jawabannya adalah mata uang asing kan? Kita perdagangan internasional loh, ya kan? Pasti mata uang yang digunakan itu adalah mata uang asing, bukan mata uang rupiah seperti itu. Balik lagi ke tadi, kalau ekspornya lebih besar daripada impor, otomatis suatu negara itu akan mengalami keuntungan. Kalau negara itu mengalami keuntungan, otomatis mata uang asing di dalam negeri itu menjadi lebih banyak. Iya enggak? Menjadi lebih banyak. Ketika semakin banyak uang atau semakin banyak mata uang asing di sebuah negara, otomatis nilainya itu semakin murah atau semakin berkurang. Itulah yang disebut dengan apresiasinya. Seperti itu. Yang tadinya itu 10.000 per dolar, sekarang menjadi 9.000 per dolar. Itu merupakan salah satu bentuk apresiasi. Karena nilai tukarnya itu menguat atau lebih murah. Seperti itu. Paham ya? Yang tadinya 10.000 menjadi 9.000 itu merupakan apresiasi. Tapi kebalikannya dari depresiasi. Depresiasi itu merupakan melemah. Yang tadinya 10.000 malah naik jadi 11.000. Oke, kenapa bisa naik? Ya karena tadi
mata uang asingnya di dalam negeri itu lebih sedikit daripada mata uang domestik. Itu yang menyebabkan terjadinya depresiasi. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak atau masih bingung dari apresiasi dan depresiasi? Apresiasi itu menguatnya nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing dari 10.000 menjadi 9.000. Paham ya? Kalau depresiasi itu melemahnya mata uang domestik terhadap mata uang asing yang tadinya 10.000 malah naik menjadi 11.000. Seperti itu. Paham ya? Oke, jadinya kalau yang akhirannya itu adalah siasi, kayak apresiasi dan depresiasi, itu merupakan pergerakan nilai mata uang domestik yang disebabkan karena adanya perdagangan internasional. Tapi beda hal dengan revaluasi dan devaluasi. Pergerakan mata uang domestiknya di sini itu bukan karena perdagangan internasional, melainkan karena adanya intervensi. Apa tuh intervensi? Campur tangan pemerintah. Pemerintah itu menginginkan mata uang yang devaluasi seperti itu. Atau enggak pemerintah itu ingin merevaluasi mata uang domestik terhadap mata uang asing itu oke-oke aja. Seperti itu. Oke, balik lagi tadi. Revaluasi maknanya ya atau artinya sama dengan apresiasi yang di sini. Sama aja maknanya. Tapi bedanya itu adalah keperuntukannya. Apresiasi itu kan dari kegiatan perdagangan. Sedangkan revaluasi di sini itu disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah. Seperti itu. Paham ya? Terus devaluasi maknanya sama dengan depresiasi. Kalau depresiasi itu kan melemah karena perdagangan internasional. Kalau devaluasi itu adalah melemahnya mata uang domestik terhadap mata uang asing yang disebabkan karena adanya campur tangan pemerintah. Jadinya sama aja kok maknanya. Tetapi ya beda. Maknanya hampir sama tetapi artinya berbeda. Seperti itu. Jadinya hampir sama aja. Apresiasi dengan revaluasi hampir sama. Tapi ada bedanya. Depresiasi dengan devaluasi hampir sama, tapi ada bedanya. Jangan sampai ketukar, gitu ya. Siasi itu, akhiran siasi itu merupakan dampak dari perdagangan internasional. Tapi kalau akhirannya itu adalah luasi, itu merupakan dampak dari intervensi pemerintah. Seperti itu. Oke, selesai dari pertemuan kita pada siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan dari kalian semua? Oke, kalau misalkan masih ada yang bingung, silahkan kalian tanyakan ke saya ya. Yang tadi udah saya sampaikan. Kalian bisa PC ke saya atau enggak kalian bisa menanyakan melalui grup WhatsApp kalian masing-masing. Seperti itu. Jangan lupa setelah materi ini kalian langsung main kuis atau main games yang udah saya siapkan ya di WhatsApp grup kalian masing-masing. Oke? Jangan sampai ketinggalan. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.